Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Indriani Retno Asih. Yuk kita belajar bareng lagi. Kali ini kita akan belajar tentang materi kegawadaruratan maternal dan neonatal, tentang seputar gadar pada masa nifas ya teman-teman. Kita harus paham dan mengetahui kasus-kasus. Yang pertama yaitu perdarahan postpartum sekunder, yang kedua preeklamsi atau eklamsia postpartum, yang ketiga sepsis puerperalis, dan yang keempat mastitis. Menurut buku Asuhan Gadar Maternal dan Neonatal Kemenkes RI tahun 2016, perdarahan postpartum sekunder merupakan perdarahan yang terjadi setelah 24 jam pertama melahirkan. Bila didapatkan setelah 24 jam pertama postpartum terjadi perdarahan, kita harus mewaspadai melalui tanda dan gejala yang terjadi pada kasus perdarahan postpartum sekunder. Tanda dan gejala dari perdarahan postpartum sekunder menurut etiologi atau penyebab terjadinya perdarahan. Yang pertama, atonia uteri, yang kedua, luka jalan lahir, yang ketiga, retensi plasenta, dan yang keempat, gangguan pembekuan darah. Kasus perdarahan postpartum sekunder yang disebabkan oleh atonia uteri, tanda dan gejalanya yaitu uterus tidak berkontraksi dan lembek, perdarahan segera setelah anak lahir. Kasus atonia uteri pada 24 jam pertama atau perdarahan postpartum primer bisa berlanjut ke perdarahan yang selanjutnya jika tidak mendapat penanganan atau pengetahuan yang baik. Penyebab yang kedua karena luka atau robekan jalan lahir dengan tanda gejalanya darah segar mengalir segera setelah bayi lahir, uterus berkontraksi dan keras, dan plasenta lengkap. Faktor penyebab atonia uteri dan luka atau robekan jalan lahir menimbulkan penyulit yaitu pada ibu, yaitu bisa syok, bekuan darah pada serviks atau posisi telentang akan menghambat aliran darah untuk keluar, ibu bisa pucat, lemah, dan menggigil. Faktor penyebab yang selanjutnya dikarenakan retensi sisa plasenta dengan tanda dan gejalanya plasenta atau sebagian selaput tidak lengkap, subinvolusi uterus, dan perdarahan. Dapat menyebabkan penyulit yaitu uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang. Penyebab perdarahan postpartum sekunder yang berikutnya adalah gangguan pembekuan darah. Tanda dan gejalanya yaitu uterus berkontraksi dan lembek, plasenta lahir lengkap, perdarahan, dan riwayat perdarahan lama. Penyulitnya bisa terjadi pucat dan limbung, anemia, dan demam. Jadi, perdarahan postpartum pada 24 jam pertama atau perdarahan postpartum primer dapat berlanjut dan dapat beresiko mengalami perdarahan postpartum sekunder. Kasus selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah preeklamsi atau eklamsia postpartum dengan tanda dan gejala pada masing-masing yaitu preeklamsi, tekanan diastolik lebih dari sama dengan 110 mmHg, protein urin lebih dari sama dengan positif 3, kadang hiperrefleksia, nyeri kepala hebat, penglihatan kabur, oliguria dengan urin kurang dari 400 ml per 24 jam, nyeri abdomen atas atau epigastrik, dan edema paru. Sedangkan untuk tanda dan gejala dari eklamsia yaitu tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg, protein urin lebih dari sama dengan positif 2, kadang disertai hiperrefleksia, nyeri kepala hebat, penglihatan kabur, oliguria dengan urin kurang dari 400 ml per 24 jam, nyeri abdomen atas atau epigastrik, edema paru, dan koma, dan ibu mengalami kejang. Penata laksanaannya, penanganan pada semua kasus preeklamsi berat dan eklamsia tidak bisa dibedakan. Pasien harus segera dirujuk dan segera mendapat penanganan umum serta stabilisasi pasien. Kasus selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah kasus sepsis puerperalis yang merupakan infeksi pada traktus genitalia yang dapat terjadi setiap saat antara awitan pecah ketuban atau ruptur membran atau persalinan dan 42 hari setelah persalinan atau abortus. Dengan tanda dan gejalanya, ibu merasakan nyeri pelvik, demam lebih dari 38,5 derajat Celcius, diukur melalui oral kapan saja. Ibu vaginanya yang abnormal, berbau busuk, dan mengalami keterlambatan penurunan ukuran uterus atau subinvolusi uteri. Dan berikut ini ada macam-macam infeksi, penjelasan, dan komplikasinya.
Infeksi pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium sebagai berikut. Yang pertama, vulvitis. Pada infeksi bekas sayatan episiotomi atau luka perineum, jaringan sekitarnya akan membengkak, tapi luka menjadi merah dan bengkak. Jahitan ini mudah terlepas dan luka yang terbuka menjadi ulkus dan mengeluarkan pus atau nanah. Selanjutnya ada vaginitis, yaitu infeksi vagina yang dapat terjadi secara langsung pada luka vagina atau melalui perineum. Permukaan mukosa membengkak dan kemerahan, terjadi ulkus dan getah mengandung nanah yang keluar dari daerah ulkus. Penyebaran dapat terjadi, tetapi pada umumnya infeksi tinggal terbatas. Untuk selanjutnya yaitu servitis, merupakan infeksi yang sering terjadi, akan tetapi biasanya tidak menimbulkan banyak gejala. Luka serviks yang dalam dan meluas dan langsung ke dasar ligamentum lotum dapat menyebabkan infeksi yang menjalar ke parametrium. Dan ada endometritis, kuman-kuman memasuki endometrium. Ini terjadi pada luka bekas insersio plasenta dan dalam waktu yang singkat mengikut sertakan seluruh endometrium. Jadi, vulvitis merupakan infeksi yang menyerang vulva, vaginitis infeksi pada vagina, cervicitis infeksi pada serviks, dan endometrium merupakan infeksi pada endometrium. Ada juga peritonitis yang merupakan peradangan pada semua bagian peritoneum. Ini berarti baik peritoneum parietal yaitu membran yang melapisi dinding abdomen maupun peritoneum visceral yang terletak di atas viscera atau organ-organ internal meradang. Selanjutnya, salpingo-ovaritis dan parametritis merupakan salpingo-ovaritis adalah infeksi pada ovarium dan tuba falopi, sedangkan parametritis adalah infeksi pada parametrium, jaringan yang memanjang sampai ke sisi serviks dan ke pertengahan lapisan-lapisan ligamen besar. Ada juga septikemia yang merupakan. Dan yang terakhir ada abses, yaitu massa yang menonjol dan berfluktuasi pada pemeriksaan vagina. Tanda dan gejalanya yaitu nyeri yang hebat dan nyeri tekan, demam, dan tidak menurun meskipun diberikan antibiotik. Menurut buku Asuhan Kegawdaruratan Maternal dan Neonatal Kemenkes RI tahun 2016, di sini dijelaskan bahwa ada alur pengelolaan penderita kegawdaruratan ibu nifas dengan sepsis puerperium. Yang pertama adalah menilai kondisi pasien, mulai dari keadaan umum, tanda-tanda vital. Tahap selanjutnya adalah resusitasi dan isolasi. Isolasi pasien di sini yang diduga infeksi untuk memudahkan untuk pengamatan dan berikan pemasangan infus. Tahap mengisolasi di sini dilakukan sesegera mungkin pada pasien yang diduga infeksi. Tahap selanjutnya adalah mengambil spesimen. Tahap selanjutnya lagi ada pengobatan. Dan pengobatan di sini dengan prinsip obati secara aktif jika diduga tanpa menunggu kepastian diagnosis, serta mulai dengan pemberian antibiotik, dan jika tersedia pasang selang nasogestrik atau NGT dan aspirasi isi lambung jika diperlukan. Tahap yang terakhir adalah rujuk, dirujuk langsung ke rumah sakit. Ingat prinsip merujuk ya teman-teman, yaitu baksoku. Bidan, alat kendaraan, surat obat, keluarga, dan uang harus disiapkan dengan betul-betul. Dan kasus yang selanjutnya yang harus diwaspadai adalah kasus mastitis. Mastitis merupakan infeksi peradangan pada mama, terutama pada primipara yang biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Infeksi terjadi melalui luka pada puting susu, tetapi mungkin juga melalui peredaran darah. Kasus mastitis bila tidak segera ditangani menyebabkan abses payudara atau pengumpulan nanah lokal di dalam payudara dan merupakan komplikasi berat dari mastitis. Tanda dan gejala dari kasus mastitis adalah adanya nyeri ringan sampai berat, payudara nampak besar dan memerah, dan badan terasa demam seperti hendak flu, nyeri otot, sakit kepala, dan ibu sampai keletihan. Dan berikut ini ada macam-macam dari mastitis. Yang pertama dibedakan berdasarkan tempat serta penyebab dan kondisinya, yaitu ada mastitis yang menyebabkan abses di bawah areola mamae. Selanjutnya ada mastitis di tengah-tengah mamae yang menyebabkan abses di tempat itu. Yang terakhir ada mastitis pada jaringan di bawah dorsal dari kelenjar-kelenjar yang menyebabkan abses antara mamae dan otot-otot di bawahnya. Dan yang kedua ada mamae berdasarkan menurut penyebab dan kondisinya, yaitu ada 3, mastitis periduktal, mastitis puerperalis atau laktasional, dan mastitis supuratif.
Mastitis periduktal muncul pada wanita di usia menjelang menopause, penyebab utamanya tidak jelas diketahui. Keadaan ini dikenal juga dengan sebutan mammary duct ectasia yang berarti peleburan saluran karena adanya penyumbatan pada saluran di payudara. Mastitis puerperalis atau laktasional banyak dialami oleh wanita hamil atau menyusui. Penyebab utamanya adalah kuman yang menginfeksi payudara ibu yang ditransmisi ke puting ibu melalui kontak langsung. Mastitis suppurativa paling banyak dijumpai dan penyebabnya bisa dari kuman Staphylococcus jamur, kuman TBC dan juga sifilis. Infeksi kuman TBC memerlukan penanganan yang ekstra intensif. Kasus mastitis perlu diwaspadai dan perlu mendapatkan tindakan penanganan yang tepat karena dapat berisiko munculnya abses. Mastitis yang tidak ditangani memiliki hampir 10% resiko terbentuknya abses. Tanda dan gejala dari abses tersendiri yaitu mengalami discharge puting susu purulenta, demam remiten atau suhu naik turun disertai dengan menggigil, terjadi pembengkakan payudara dan sangat nyeri, massa besar dan keras dengan area kulit berwarna, berfluktuasi kemerahan dan kebiruan yang mengindikasikan lokasi abses berisi pus atau nanah. Kondisi pada abses payudara terdapat benjolan yang membengkak yang sangat nyeri dengan kemerahan, panas, edema kulit di atasnya. Bila tidak segera ditangani, benjolan akan menyebabkan berfluktuasi dengan perubahan warna kulit dan akan bisa terjadi nekrosis. Penataan laksanaan pada kasus mastitis yaitu memperbaiki teknik menyusui pada ibu, memijat payudara, memompa ASI untuk mengeluarkan ASI, konseling support pada ibu agar tidak down saat menyusui bayinya, terapi antibiotika, dan jika sampai terjadi abses payudara, segera rujuk ibu ke rumah sakit. Oke teman-teman, sekian belajar bareng kita kali ini. Hari ini kita belajar tentang materi gadar maternal pada masa nifas. Kita sudah tahu beberapa kasus tentang gadar pada masa nifas ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kedepannya. Semangat dan terus semangat untuk belajar. Sukses selalu kawan-kawanku. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon untuk koreksi dan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman, agar kita dapat belajar bareng di next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.